Pertanyaan pertama saya, antum tahu nggak itu arti dari global citizenship itu? Global citizenship itu ya dari dua kata tentu saja. Pertama global itu artinya dunia, dan citizenship itu artinya kewarganegaraan. Jadi global citizenship itu artinya kewarganegaraan dunia. Nah, global citizenship itu kriteria pertama adalah bahwa dia merasa, seorang warga negara dunia itu dia merasa bahwa sekalipun atau di samping dia sebagai seorang warga negara Indonesia, dia juga merasa bahwa punya keterikatan dengan penduduk-penduduk lain di belahan dunia lain sebagai satu bagian dari warga negara planet bumi kita yang kita sebut dengan bumi ini. Jadi kita adalah warga negara Indonesia, kita juga adalah warga negara dunia. Apa yang kita lakukan di Indonesia ini berhubungan dan memiliki konsekuensi langsung maupun tidak langsung dengan apa yang dilakukan oleh warga negara lain di seluruh belahan dunia. Kira-kira begitulah gambarannya. Global citizenship itu, atau perasaan bahwa kita adalah bagian dari warga negara dunia, itu sebetulnya adalah sesuatu yang saya kira nilai-nilai dasarnya terdapat dalam ajaran agama Islam. Meskipun nanti saya akan tunjukkan juga bahwa sebagai sebuah falsafah dan cara berpikir, global citizenship ini juga punya kelemahan yang saya kira juga sangat mendasar. Tapi saya akan tunjukkan dulu bahwa dalam ajaran agama Islam kita sebetulnya punya kesadaran seperti itu, dan diajarkan langsung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sejak awal. Antum pikirkan satu hal saja. Ritual-ritual yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa kita ini adalah bagian dari dunia secara keseluruhan. Ambil satu saja, sholat. Ada sebuah penelitian yang menyatakan misalnya bahwa seandainya sholat atau azan di seluruh dunia itu terekam secara berurutan, maka mungkin dalam 24 jam itu tidak ada di bumi ini waktu di mana azan tidak berkumandang. Misalnya, itu tentang sholat. Nah, kalau kita sadar itu kan kita menjadi yakin bahwa kita ini ketika kita mendengar azan di sebuah tempat, di tempat kita ini misalnya, kita menjadi bagian dari perputaran azan, suara azan atau lantunan suara azan itu yang bersifat global. Dimulai dari ujung sana terus berputar, tidak ada satupun waktu selama 24 jam di mana bumi kita ini tidak mendengar suara azan. Itu global citizenship. Allah berfirman dalam Al-Quran, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Itu ayat itu kan menceritakan bahwa kami tetapkan kepada Bani Israel, dan ketetapan itu berlaku untuk generasi selanjutnya, bahwa siapapun yang membunuh manusia, man qatala nafsan bighairi nafsin, tanpa didahului oleh perkara kriminal yang membuat dia pantas untuk dibunuh, au fasadin fil ardi, atau dia melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka satu jiwa yang dia bunuh itu sebetulnya sama seperti dia telah membunuh kemanusiaan secara umum. Wa man ahyaha, dan siapapun yang membiarkan seorang manusia hidup, menjamin kehidupan bagi seseorang, dia sebetulnya telah menjamin kehidupan bagi seluruh umat manusia. Faka'annama ahyan nasa jami'a. Nah, perspektif itu kan perspektif yang sangat globalis sebetulnya. Bahwa agama kita ini mengajarkan perhatian kita kepada satu umat, satu orang itu sebetulnya adalah merupakan bagian dari bentuk perhatian kita kepada umat manusia secara umum. Maka sekali lagi, Islam sebetulnya mengajarkan sejak awal agar kita ini menjadi bagian dari global citizenship, menjadi bagian dari kewarganegaraan dunia, menjadi warga negara dunia, menjadi global citizen. Tentu saja dengan batasan-batasan yang nanti akan saya jelaskan. Contoh lain, ada banyak sekali contoh-contoh dalam agama Islam ini, di mana kita diminta sebetulnya oleh agama kita untuk menjadi bagian dari kewarganegaraan dunia itu. Termasuk salah satu prinsip bahwa agama kita ini adalah agama yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan engkau wahai Muhammad tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Hal-hal seperti itu sekali lagi menunjukkan satu prinsip penting yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan kali ini, bahwa
Salah satu cara untuk menjadi muslim yang baik itu adalah dengan memiliki kesadaran bahwa kita ini adalah warga negara dunia, dan warga negara dunia yang dituntut dari kita itu adalah bagaimana kita menjadi warga negara dunia yang baik atau warga dunia yang baik. Dan itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Saya akan tunjukkan beberapa di antaranya. Pertama begini, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Kita harus mulai itu dengan mindset, saya kira. Bahwa menjadi warga negara dunia itu kita lakukan pertama-tama melalui mindset kita, melalui pikiran kita. Kita ini harus betul-betul sadar dalam pikiran dan jiwa kita bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun itu punya dampak kepada dunia kita secara umum. Sehingga pada saat kita berpikir seperti itu, kita akan betul-betul berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kita akan mempertimbangkan dengan standar itu bagaimana kita akan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Sebagai alumni IDIA, sebagai calon-calon alumni IDIA, antum juga harus punya kesadaran seperti itu. Bahwa kita ini adalah bagian dari warga negara dunia. Bahwa yang kita lakukan ini dampaknya mungkin tidak hanya akan terasa oleh diri kita, anak kita, keluarga kita. Tetapi boleh jadi apa yang kita lakukan ini sekecil apapun, pelanggaran yang kita lakukan sekecil apapun, maksiat apapun yang kita lakukan, walaupun itu kecil, itu akan berdampak kepada dunia secara keseluruhan. Itu pertama saya kira. Kita ubah mindset kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu dampaknya hanya akan dirasakan oleh diri kita sendiri misalnya. Tapi saya percaya antum bahwa pembekalan pendidikan yang kita berikan selama 4 tahun atau lebih di IDIA ini insya Allah telah menyediakan dasar yang kuat bagi antum untuk menjadi manusia-manusia yang teguh secara moralitas tadi itu. Tetapi yang kedua, karakter lain yang juga kita harapkan antum punya kesadaran konektivitas yang tinggi, punya kemauan untuk membangun jaringan, punya kemauan untuk membangun konektivitas dengan orang-orang lain. Dunia kita yang akan datang, yang akan kita hadapi ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang mampu melakukan tindakan-tindakan kooperatif dan kolaboratif, bekerja sama dengan orang lain. Ketika ada sebuah lembaga psikologi ternama di Amerika melakukan penelitian tentang apa sebetulnya kunci-kunci kesuksesan bagi seseorang, apa sebetulnya karakter-karakter yang dimiliki oleh rata-rata orang-orang yang sukses. Mereka menempatkan kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk bekerja dalam sebuah tim. Itu menjadi salah satu nilai tertinggi di mana orang-orang yang punya kemampuan itu diharapkan atau diprediksi bisa sukses dalam kehidupan masa depannya.